kalau Natal juga saya diundang gitu. Tapi dikasih sekat gitu, yang halal dan non halal. Firman Tuhan juga ingatkan setiap kita, jangan berharap pada manusia. Kenapa? Karena kalau kita berharap pada manusia, ujung-ujungnya kecewa. Karena manusia mengecewakan. Menunjukkan keterangan itu adalah pemerintah. Kalau pemerintahnya panik, apalagi rakyat. Haruskah kemudian bangsa ini dalam tanda kutip ya mungkin tobat nasional mungkin? Idul Fitri kita songsong dengan keadaan yang bisa dikatakan kurang nyaman mengingat ekonomi yang menghadapi tantangan, rupiah terus melemah, ancaman peperangan, dan saya berharap ada hal yang bisa kita bicarakan bersama dengan tokoh-tokoh agama yang mereka biasa berceramah di depan jemaat ataupun jemaatnya di momen yang kita sebut ya momen yang suci, momen kembali ke Fitri. Saya sudah duduk bersama dengan dua tokoh di sini, dua figur di sini. Ada Pendeta Marcel Saerang, seorang penceramah dari Gereja Tiberias. Apa kabar, Kak Marcel? Sehat? Halo, luar biasa. Dipanggil kakak, saya terasa tua sekali. Iya. Dan saya juga duduk bersama dengan Pak Islah Bahrawi. Cak Islah, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Penceramah juga, betul ya Cak? Ya, penceramah sih. Ya. Tapi jangan panggil kakak. Kak, Cak ya, beda tipis Ya, ya. Cak. Cak Islah, minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin. Maaf lahir Pendeta Marcel batin. juga. Ya, mohon maaf lahir batin juga kepada pemirsa Nusantara TV. Iya. Tapi dengar-dengar nih momen Lebaran nih udah makan ketupat belum? Iya, itu dia. Ini saya ingin memberikan kepada pendeta dan Abraham untuk ini kita punya tradisi kalau di Islam itu ada opor ayam sama ketupat nih. Luar biasa. Ini kita untuk bisa nanti kita rayakan dan kita makan bareng. Wow. Ini adalah kebersamaan, akulturasi budaya, agama dan seterusnya ini. Nah, ini adalah simbol koeksistensi. Nanti kalau Natal juga saya diundang gitu. Iya. Tapi dikasih sekat gitu, yang halal dan non halal. Itu yang penting ya. Yang penting. Jangan sampai meleng gitu ya. Jadi tapi memang saya sedikit cerita lah ya, dikit aja untuk pendahuluan gitu. Saya dulu kan tinggal di Amerika itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Iya. Jadi saya udah bertetangga dengan beberapa pemeluk agama gitu. Yang sebelah saya ini pemeluk Tao. Dan setiap acara keagamaan itu kita itu diundang gitu. Dan dia tahu karena kami ini Muslim, memang tetangga terdekatnya itu. Dia nggak pernah memasak yang non halal. Jadi dia udah belanja yang halal dari supermarket itu dan dia masakkan untuk kita gitu. Luar biasa ya. Iya, iya. Hampir login sih gara-gara itu. Iya. Dan memang karena kita tahu itu ya, jadi kita sudah bawa kolam untuk Cak Islah. Silakan kita bawa itu. Ya tapi opornya dimakan dulu dong. Oke. Ini kita coba boleh ya? Iya pendeta ini kita coba ya. Kita sudah lock ya kalimatnya tadi ya. Bukan opor batis ya. Kami boleh ya menikmati makanan ini? Iya dong. Tapi sebelum kami menikmati makanan, kami mau doa dulu, silakan. Iya. Silakan Pendeta Marcel. Doa sebelum makan opor pemberian dari Cak Islah. Ya. Ini serius ini kita makan ya? Ya serius kita makan dan kita berdoa. Makanya masalahnya perut saya udah kemana-mana nih. Demi Cak Islah kita makan ya. Iya. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau menikmati berkat yang sudah disediakan. Kami berdoa. Tuhan yang kuduskan kami, lakukan kami untuk menerima berkat Tuhan. Bahkan kami doa. Cak Islah juga bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Obrolan kami doa Tuhan yang berkati. Boleh jadi berkat, boleh membawa berkah bagi semua yang menyaksikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Wow. Di momen Lebaran nikmati opor dengan dua penceramah. Top. Coba dulu ya. Enak betul nggak? Enak. Meskipun inflasi kan hanya ini materinya yang dikurangi, bumbunya nggak dikurangi. Iya. Memang saking inflasinya air nggak ada ya. Tolong air diambilin. Tolong disiapin air. Kalau kita seret bahaya. Ya kita ambil air dan tisu juga sekalian ya. Iya, Sambil kita bincang-bincang lah. Ini kan momen Lebaran seperti ini kita bicara tadi soal tantangan. Ya. Bagaimana kemudian tantangan ini menjadi persoalan
yang dialami oleh semua kalangan. Tapi saya mulai dari Pak Pendeta dulu, Oke. Kak Marcel. Kak Marcel, melihat Lebaran kali ini apa yang beda di tahun ini? Masih nyari-nyari takjil, masih war takjil nggak? Tentu tetap ya, cuman memang kita gerakannya makin bawah tanah ya biar tidak kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim yang ketika nyampe ternyata gorengannya udah yang tinggal leto-letoy atau si sebuahnya tinggal hikmahnya aja, yaitu memang karena gerakan kita masih terus berjalan ya. Dari perspektif saya kalau bicara tentang keadaan hari ini memang tidak mudah, tentunya tidak mudah. Kenapa? Karena secara ekonomi nggak bisa dipungkiri itu penting dan banyak orang sangat-sangat terpengaruh dengan itu. Tetapi balik lagi saya tetap masih bisa melihat ada hikmah di balik semua kejadian, dan saya tetap melihat ada ucapan syukur kalau dalam bahasa kita ya, bahwa sekalipun keadaannya tidak mudah, tapi masyarakat Indonesia kan masyarakat yang pintar bersyukur ya. Jadi sudah dalam musibah pun untung gitu ya. Jadi sampai hari ini pun saya lihat tetap ada perspektif orang-orang yang mampu bersuka cita. Sebagai pemburu takjil, harga takjil makin mahal makin murah? Tentunya makin mahal, makanya kemarin banyak yang nanya, Pak berburu takjil lagi dong Pak. Mereka nggak pikir budget kita harus keluarin lumayan kan. Iya, pada saatnya akan ada pembalasan. Mereka tuh balasnya di Paskah. Oh, di Paskah ya? Iya. Telur ya? Telur mereka ganti dengan Kinder Joy. Iya. Deket lagi nih. Tapi karena keadaan lagi begini, lebih mahal Kinder Joy. Jadi aman. Kalau Cak Islah ngelihatnya gimana Lebaran tahun ini? Ya biasa, dalam berbagai keprihatinan itu akan ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sisi positifnya ya Pak Pendeta ya. Jadi saya ingat begini, ada satu pendeta Kristen dan seorang ulama namanya Imam An-Nawawi gitu. Jadi pada suatu waktu kejadian itu Lebaran dan Natal itu berdekatan. Tapi suasananya redup ketika itu karena ada pandemi taun hitam namanya. Pandemi taun hitam itu penyakit orang itu seperti bisul, lalu kulit manusia itu menjadi hitam dan setelah itu orang itu meledak. Waktu itu memang koordinat Lebaran, Idul Fitri dengan Natal itu berdekatan. Iya. Nah, momen itu jamaah-jamaah di gereja dan jamaah orang Islam di masjid itu banyak yang berguguran. Banyak yang ketika beribadat itu mereka banyak yang meninggal karena pandemi. Nah, lalu mereka bersepakat gitu dua orang ini. Gini aja. Ayo kita minta jemaat kita itu menjaga jarak kalau di dalam gereja dan di dalam masjid. Nah, keeping distance yang kita pakai kemarin ketika COVID itu Pak Pendeta itu adalah hasil rembukan satu pendeta dan satu kiai ini. Yang ditulis dalam jurnal kesehatan pertama di dunia namanya Akhbari Mogulan. Terbit pertama di Baghdad pada abad ke-10. Nah, itu adalah hikmah dari satu suasana keprihatinan dalam hari raya dan kemudian ada hikmah itu. Nah, itu Lebaran hari ini di tengah keprihatinan ekonomi yang memburuk ini ya kita ambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya saja. Tetap makan ketupat, tetap makan opor dengan apa adanya. Dengan apa adanya. Itu dia. Jadi ya betapa indahnya gitu kalau segala sesuatu yang sebenarnya seolah-olah secara angka, secara statistik itu sebenarnya menyusahkan kita, tapi kalau kita ambil positifnya, insya Allah vibe-nya positif. Ya, vibe-nya positif. Ya, saya pikir selaras juga ya, Pak Pendeta, bagaimana menghadapi tantangan, ancaman, keadaan yang tidak menyenangkan, tapi dengan rasa syukur tadi, dengan ucapan syukur tadi. Ya, karena kalau dalam Alkitab kan bicara tentang ucapan syukur membawa kekuatan. Jadi ketika ada sukacita, ada ucapan syukur, maka itu akan membawa atau menghasilkan kekuatan dari dalam. Dan menariknya kalau kita sudah menang di dalam, itu akan membantu kita untuk bisa menang di luar kita. Oke. Nah, kalau hari-hari ini kita melihat ya nggak mudah, keadaan perang sudah terjadi, kemudian juga rupiah melemah, dan ancaman inflasi, resesi, bahkan ada yang menyebutkan krisis ya. Harga minyak naik. Masihkah kita bisa bersyukur? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, tentunya kalau kita pakai perspektif orang dunia, bersyukur ditentukan oleh keadaan. Tetapi kalau kita pakai perspektif orang beragama,
bersyukur kita bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi apapun keadaannya kita mampu bersyukur karena selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Kalau kita di dalam Roma 8 ayat 28 kan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya percaya bahwa apapun yang terjadi di balik semua ini ada kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Dan itulah akhirnya bisa menjadi dasar kita untuk tetap bersyukur. Untuk tetap bersyukur ya. Cak Islah, Anda dengar sendiri Pak Purbaya menyebutkan ya hari-hari ini bahwa ekonomi ekspansi, ya, ekonomi akselerasi, tapi yang dirasakan barangkali yang dilihat secara jelas adalah data-data di mana rupiah melemah, IHSG anjlok, harga minyak dunia naik. Haruskah kita panik? Ya, panik sih tidak akan menyelesaikan persoalan. Maka semua harus dihadapi dengan tenang gitu. Itu adalah pilihan yang tidak bisa dipilih. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah kepanikan masyarakat ini nantinya akan bisa diatasi secara kolektif? Ini kan yang menjadi persoalan. Kita tadi berbicara panik gitu, rasa panik itu kan masing-masing personal pasti punya rasa itu. Betul. Kita aja nih, tiba-tiba di dalam mobil dikepung oleh orang yang pegang golok, panik nggak? Panik pasti. Nggak mungkin. Udah tenang aja. Gimana tenang? Orang itu udah gedor-gedor kaca kita, dia udah pegang golok, mukanya udah menyeramkan gitu, nggak mungkin nggak panik. Kita normalnya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian cara mengatasi itu? Kalau memang kita tidak bisa mengatasi, seharusnya orang yang di luar mobil kita dong yang bisa mengatasi. Dengan mengusir dia, dengan segala macam. Tapi kalau kita bicara negara, memang kita berbicara tentang kepentingan-kepentingan dan kebutuhan kolektif. Ya. Kepanikan 1-2 orang yang kemudian menjadi satu enklave besar, itu adalah kepanikan nasional. Jadi menurut saya kalau kita berbicara tentang tenang dan panik, yang seharusnya itu adalah menunjukkan ketenangan itu adalah pemerintah. Kalau pemerintahnya panik, apalagi rakyatnya. Lah, tokoh agamanya tenang nggak? Pak Pendeta Marcel tenang nggak menghadapi ini semua? Oke. Nah, tentunya sebagai orang yang berjalan dengan iman, tentunya kita tetap tenang dalam segala keadaan. Betul. Jadi apapun yang terjadi, selalu percaya bahwa ya Tuhan menyediakan segalanya. Bukan berarti akhirnya kita pasrah. Dalam Alkitab kan sekali lagi ada kisah di mana ketika contoh seperti Yusuf, ada masa kelimpahan, ada masa kekeringan, dan dia mempersiapkan semuanya. Betul. Jadi kenapa akhirnya orang itu panik kan kadang-kadang seringkali karena out of control, di luar dari kemampuan dia. Betul. Tapi kalau dia ada persiapan dengan baik, maka akhirnya bisa menghadapi, setidaknya meminimalisir kepanikan. Dan saya suka tadi kalimat Cak Islah bahwa memang pemerintah punya peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena rakyat melihat pemerintah. Artinya ketika pemerintah memberikan contoh mereka dalam ketenangan, itu bisa mempengaruhi dan akhirnya bisa membuat setidaknya banyak yang akhirnya bisa dalam ketenangan. Nah, tapi ketika berkhotbah, apakah Pak Pendeta Kak Marcel menangkap kegelisahan itu juga dari jemaatnya, bahwa perang terjadi loh Kak hari ini, harga minyak naik loh. Kalau misalnya ini nggak mampu subsidi, harga bensin di pasaran ini bisa naik, dan kemudian akan berimplikasi pada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu paling sederhana. Rupiah melemah kita lihat di depan mata. Jadi ancaman ekonomi ini makin menjepit bagi jemaat. Tentu kan ini persoalan ekonomi sosial yang nggak bisa toko gereja tutup mata. Nah memang ya, nggak bisa dipungkiri. Makanya telepon saya itu siang malam telepon bunyinya, jemaat nangis, bahkan kadang-kadang minta didoain. Bukan cuma minta didoakan, minta didengarkan yang pasti ya. Bahkan minta bantuan juga ada ya. Jadi tiba-tiba tengah malam, Pak, saya punya masalah. Nah di saat itu saya langsung bilang, saya juga punya masalah gitu ya. Supaya dia tahu sharing beban lah ya. Tapi intinya balik lagi ya, masalah ini kan ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Artinya yang kita bisa lakukan sekarang adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dan memang salah satu hal yang penting, tadi kita sempat ngobrol dengan Cak Islah bahwa salah satu yang paling fundamental kan soal makanan, betul ya? Betul. Nah, jadi mereka sudah mulai mempersiapkan swasembada pangan. Secara mandiri? Secara mandiri. Jadi nggak harus punya lahan luas dengan seadanya. Artinya gini, selama udah mulai nanam cabai, udah mulai nanam tomat gitu ya? Betul. Sampai sekarang kalau saya di rumah hidroponik itu sudah cukup memenuhi kebutuhan keluarga saya. Sungguh ini Kak? Iya. Apa aja Kakak? Gustaf. Betul kali ini. Makanya lihat opor senang sekali. Aduh Kakak, mana ini? Taruh dulu ini minumnya. Di rumah makan sayur terus saya. Untung ketemu Cak Islah ya. Lagi sulit-sulit ekonomi dia bawain opor daging ayam sama kita kan. Saya jangan-jangan Cak Islah juga tanam-tanam juga ini.
Saya juga diam-diam pingin jadi petani juga sekarang sebetulnya. Enggak, saya enggak. Enggak. Kenapa, Cak? Enggak. Dari kecil saya udah jadi petani. Kenapa, Cak? Udah nggak mungkin pengen jadi petani lagi. Ya, katanya petani berdasi Iya, gitu loh, iya. Cak. Hari I'm ini kan back to already basic. I'm already a farmer. Iya, iya. Ya kalau memang ada yang mau bercocok tanam ya silahkan saja. Tapi sebenarnya kebutuhan pangan kita itu kan sebenarnya bagian dari tugas utama dari pemerintah. Ketika seseorang itu ingin menjadi pemerintah, ingin menjadi penguasa, maka saat itu juga dia harus berkomitmen untuk bisa menyuplai semua kebutuhan masyarakatnya. Itu adalah tugas penguasa. Makanya saya paling gerah kalau ada penguasa yang ingin memperkaya dirinya sendiri, tapi justru tidak memperhatikan kebutuhan rakyat. Karena ketika dia sebenarnya menjadi penguasa, dia ingin menjadi presiden, dia menjadi menteri, dia menjadi pejabat, saat itu juga dia berkomitmen bukan hanya dengan rakyat, bukan hanya dengan dirinya, tapi juga dia berkomitmen dengan Tuhan bahwa dia harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Makanya segala sesuatunya dimulai dari sumpah jabatan. Ya. Berdasarkan agama dan keyakinan. Exactly. Di negara yang paling sekuler pun, ketika pejabat itu ditunjuk atau dia terpilih, dia pasti disumpah atas nama Tuhan. Kita nggak peduli dia ateis atau dia nggak percaya sama sekali dengan agama, tapi bagaimanapun sumpah itu akan terjadi di setiap pejabat di negara yang paling sekuler sekalipun. Oke, dan itu janji yang harus ditepati. Harus cepat. Kalau tidak, bisa dibilang dosa nggak? Ya menurut saya bukan hanya dosa, kita bisa hakimi lebih awal bahwa dia akan masuk neraka gitu. Kalau memang kamu tidak bisa menyediakan kebutuhan rakyat, jangan jadi pejabat. Ya jadilah rakyat seperti kami aja. Cuma kan masalahnya kadang-kadang pejabat-pejabat kita ini ingin jadi pejabat karena dia sebelumnya nganggur. Pejabat itu dianggap sebagai pekerjaan gitu. Dan dari pekerjaan itulah dia taking benefit untuk bisa memperkaya dirinya. Jadi sendiri. belum selesai dengan dirinya. Belum selesai. Jadi pada akhirnya bukan ladang pengabdian, tapi adalah cari pekerjaan. Di Iya. lowongan pekerjaan ini kayaknya. Iya pasti. Makanya ya mohon maaf, saya kadang-kadang agak kenceng juga mengkritik mereka-mereka ini yang seolah-olah rakyat itu autopilot gitu. Nggak bisa. Kalian ketika menjadi penguasa, kalian itu adalah arranger. Kalian itulah konduktornya. Orkestrasi negara ini berada di tangan kamu sebagai konduktor. Gitu. Oke. Nah tugas kita adalah absorbing. Ya. Kita yang ceramah-ceramah ya pendeta ya. Kita hanya bisa menenangkan dan memberikan Holy Spirit aja kepada saudara-saudara Udah kita. kayak lagu ya, Holy Spirit. Memang bahasanya udah pendeta banget. Iya. Kalau memang pemerintah ini tidak bisa memenuhi hajat hidup orang banyak itu, maka harus dibuat satu tindakan revolusioner supaya masyarakat itu bisa menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri. Makanya di mana-mana saya belakangan ini teriak, kayaknya federalisme itu jauh lebih bagus. Nah, pemerintah harus sadar dengan situasi lapar yang dialami rakyatnya ini. Kalau memang ternyata orang lapar ini berteriak kencang, ya pemerintah juga jangan menangkap mereka.